Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal musyrikin al-maghrib bari al-bahri al-bashir al-mustila ila makan sahibu hadal kitab wa man syarahahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawi salafun as-salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'daha ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini semuanya menjadi tanda bahwa kita diridhai oleh Allah, kita diberikan istiqomah hingga husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita membahas at-takhalluq, bagaimana kita berakhlak dengan sifat al-kalam. Kali ini kita akan melanjutkan fit takhalluq bil muluk, bagaimana kita berakhlak pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha raja, ya, yang menjadi raja. Di sini disebutkan raja adalah setiap yang menguasai kerajaan. Apa itu kerajaan? Wal malaku tasarruf am muqayyadun bil adli wal ihsani fi kulli ata'in wa hirmanin wa nasrin.
wa khidlalin wa dhurrin wa naf'in wa khafdin wa raf'in wa i'zazin wa idlalin ila akhirih. Bahwa yang namanya kerajaan itu adalah segala sesuatu yang mengatur pemberian atau menahan pertolongan atau tidak menolong, madarat, kemanfaatan, menaikkan, menurunkan, memuliakan, menghinakan, dan terus sebagainya. Ya. Dan yang dimaksud raja dan kerajaan di sini adalah rajanya Allah, kerajaannya adalah kerajaan milik Allah. Lalu kita sebagai hamba Allah kita harus ngapain, itu kurang lebih. Nah, sebagaimana substansi yang ada di kitab ini, yakni Syajaratul Ma'arif, pohon pengenalan, maka Allah sebagai raja di raja harus menjadi sebuah pohon pengenalan, harus menjadi sebuah pemahaman yang tertancap di dalam hati kita, yang di sana menjadi semacam tanaman yang terhujam, yang kemudian ada bercabang-cabang dalam cabang-cabang kehidupan dan kemudian berbuah dalam setiap keseharian kita. Hati kita memiliki satu tanaman yang berakar kuat. Tanaman itu bernama adalah pohon pengenalan bahwa Allah adalah raja. Nah, yang namanya raja itu ya penguasa yang paling ujung. Dan karena dinisbahkan kepada Allah, maka kerajaan Allah ini tidak terbatas. Allah menguasai segala hal ini tidak terbatas. Yang pertama adalah tidak terbatas soal waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai atau merajai itu tidak kenal waktu. Artinya sejak sebelum adanya zaman itu Allah sudah merajai. Sampai kemudian adanya zaman-zaman Nabi Adam, Idris, Nuh dan sebagainya, itu terus Allah tidak pernah tidak berkuasa. Walaupun raja-raja di bumi itu sudah berganti tak terhitung, maka raja yang secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kenal waktu, lintas. Atau itu tidak kenal waktu. Maksudnya begini, orang di zaman Nabi Isa alaihissalam, pada saat dia tidak mendapatkan keadilan pada saat itu, maka dia boleh mengadu kepada raja yang hakiki, yakni Allah. Orang di zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa naik ke zaman Nabi Idris, naik ke atau turun ke zaman kerajaan yang ada di Indonesia, terus sampai hari ini, setiap yang merasa mendapatkan kezaliman dan sebagainya, dan itu tidak bisa diungkapkan kepada siapapun, maka boleh atau silahkan ungkapkan kepada raja yang terus menjadi raja sejak zaman sebelum ini sampai terus sampai hari kiamat. Itu namanya Allah sebagai raja yang tidak kenal waktu. Maksudnya karo Gusti Allah itu terus tepat gitulah. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, Allah sebagai penguasa, sebagai raja yang lintas tempat, lintas tempat.
Sementara kerajaan-kerajaan makhluk itu pasti terbatas oleh wilayah, di mana dia ketika mau ke wilayah yang lain maka dia pasti menjadi bukan raja. Hatta itu raja yang paling besar sepanjang sejarah masuk di dalam Al-Quran, sebut saja Dzulqarnain. Dia menemukan masyriq ilal maghrib, terus kemudian mabainas saddaini, apa yang di antara dua benteng, yang kemudian benteng itu benteng yang untuk membentengi Ya'juj Ma'juj. Dia menemukan wilayah baru yang tidak bisa diajak komunikasi. Padahal kala itu Raja Dzulqarnain itu sudah paling jos, tapi masih menemukan wilayah baru yang dia tidak bisa berkomunikasi. Dalam bahasa surah Kahfi begitu. Alias sehebat apapun raja, kalau itu dari golongan makhluk, sepanjang itu masih makhluk, pasti wilayah kerajaannya, wilayah kekuasaannya itu pasti terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, tidak ada satupun yang terlewatkan, ya, tidak ada satupun tempat kecuali di sana penguasanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya pembahasan ini kurang penting Pak, tapi ini penting sekali, sangat penting. Nah, yang namanya kekuasaan itu yang dari kecil sebut saja RT, RW, NOAI, terus dan sebagainya. Alhasil, bila ada seseorang yang dia itu memohon keadilan atau kekuasaan atau amanah atau keamanan atau apapun, yang dia itu misalkan ya panjenengan punya anak kuliah di Jakarta atau anak kuliah di luar negeri, barangkali kalau kepingin mendapatkan perlindungan bagi anak panjenengan yang ada di luar negeri, ya, yang paling simpel yang juga menguasai luar negeri, ya jawabannya ya pasti Allah. Hanya saja setiap Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan pertolongan, memang persis seperti pembahasan kita di awal, kita harus bersih dari menuhankan yang selain Allah, alias harus benar-benar tauhidnya dibenerin. Ya, sing paling contoh, sing paling gampang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, dimanapun tempat. Sehingga ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, ada di sebuah negeri, di sebuah daerah, kalau penguasanya adalah Allah, maka lari ke daerah manapun, hukuman itu masih tetap terus ada sebelum dia mau bertobat kepada Allah. Berakhlak kepada pemimpin atau kepada raja yang selain Allah bisa dilimpe, ngelakoni kesalahan di sebuah daerah, kemudian dia menghilangkan jejak ke luar negeri bisa. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua tempat adalah daerah kekuasaan Allah. Karena daerah kekuasaan Allah, setiap yang berdosa tetap dalam pantauan Allah, sebagaimana setiap yang berbuat baik tetap dalam pantauan Allah untuk diberi balasan. Ya kasarane ngomong, wong kene lek dermawan lillahi ta'ala, senajan lek nglakoni dermawan nang Semarang, iso wae bisa saja pada saat dia ke Papua lagi di tengah-tengah hutan justru dibalas kebaikannya oleh Allah, bisa saja.
Justru dia mendapatkan balasan itu misalkan di Papua dan sebagainya, atau di Irian Jaya atau di luar negeri. Tapi kalau orang dia berbuat baiknya hanya untuk penguasa sekitar atau untuk makhluk, untuk teman dan sebagainya, niatnya memang adalah untuk teman, maka yang balas ya lokal situ. Orang lain tidak mungkin membalas kebaikannya. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling gampang, yang namanya orang seneng sedekah itu kan dia itu dicintai oleh penduduk bumi dan penduduk langit, kan begitu bahasanya. Sorong aspal ki orang melukai, angin ki orang bikin masuk angin, umumnya begitu ya. Walaupun sedekah nang Semarang, berdermanya di Semarang, kalau itu kepada raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetap menjadi raja. Ketika orang ini sedang di Swiss, boleh jadi orangnya sedekah di Semarang, tapi Allah ngasih banyak sekali kemudahan-kemudahan, ditolak balaknya pada saat di Swiss atau pada saat di Belanda dan sebagainya. Kenapa? Karena semua itu adalah daerah kekuasaan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini untuk muqaddimah dulu. Ya, muqaddimahnya begitu ya. Kemudian setelah tadi dipahami ya, Allah merajai tanpa kenal waktu, tanpa kenal tempat, karena semua tempat itu adalah daerah kekuasaan Allah. Siapa melakukan apa di sebuah daerah, Allah bisa membalasnya di daerah yang lain, karena daerah yang lain pun dalam kekuasaan Allah, tanpa harus laporan kepada siapapun kecuali laporan kepada Allah. Nah, ini. Kemudian Allah menguasai untuk segala jenis makhluk. Kalau Nabi Sulaiman yang paling jos saja, yang paling jos, raja bernama Nabi Sulaiman itu bisa menguasai jenis tumbuhan, jenis hewan, jenis jin dan sebagainya. Itu pun pernah ditipu oleh rakyatnya yang dari jenis jin, ya. Saya ngambil cincin-cinnya begitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala merajai segala jenis makhluk. Nah, ini pentingnya apa sih? Ya, salah satu pentingnya itu ketika kita mau ngelihat cerita-cerita sejarah, sehingga mau itu orang raja atau bukan raja, asal dia memohon pertolongan kepada yang raja di raja, maka Allah bisa kuasakan apapun yang Allah kehendaki kepada orang tersebut. Contoh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada saat menjadi raja kala itu dia itu ngrumongsoni tenanan bahwa beliau itu adalah raja yang sangat kecil dan yang sangat sementara, yang tidak bisa menjangkau kekuasaannya ke detail setiap rakyatnya. Maka dikatakan nyaris di semua sirah mengatakan bahwa Raja Umar bin Abdul Aziz itu malam nyaris tidak pernah tidur, hanya untuk mengistighfari kalau ada wilayah yang masih dalam wilayah kekuasaannya, kok di sana ada orang yang tidak makan, itu tidak ising nangis. Ya. Maka beliau memohon sekali kepada Allah yang raja di raja, raja yang detail, yang
kekuasaannya itu menjangkau ke semua lini, menjangkau ke semua makhluk. Raja bernama Umar bin Abdul Aziz memohon kepada raja di raja, yakni Allah Subhanahu wa taala, agar apa-apa yang tidak terjangkau oleh Umar bin Abdul Aziz bisa dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah lah yang hanya bisa menjangkau. Saking sregepin donga ngono kuwi, Pak, sampai di gurun-gurun padang pasir itu kena nggo gawe titenan. Sejak Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu menjadi penguasa, maka tidak ada yang namanya serigala tidak ada yang namanya serigala melukai domba, itu tidak ada. Zaman kehidupan Umar bin Abdul Aziz menjadi raja. Jadi dimanapun orang bisa mengumbar dombanya, kambingnya, itu tidak akan pernah dilukai oleh serigala. Sampai ada sebuah cerita di sebuah pelosok begitu ya, tiba-tiba kambingnya itu dikejar oleh domba. Dombanya dikejar oleh apa? Serigala. Dia itu langsung tanya sama kanan kiri, lihat semuanya, lihat semuanya. Itu ada serigala lagi ngejar-ngejar domba, serigala lagi ngejar-ngejar kambing. Apa Umar bin Abdul Aziz sudah tidak jadi khalifah lagi begitu? Enggak, ya masih ya. Ternyata betul. Pagi itu adalah sebuah pagi di mana malamnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Paginya itu loh sudah ada serigala doyan kambing. Nah, cuman kabarnya belum sampai situ, wong zaman semono dereng ten WA. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita adalah raja atau pemimpin. Adapun daerah wilayah kekuasaan kita ini beda-beda. Ada yang wilayah kepemimpinannya adalah memang satu keluarga. Ini Masya Allah Pak, kita mau menjangkau seluruh anak kita itu belum tentu bisa. Ya bisa ketika di Semarang masih kecil, maka saya lanjutkan ya. Kekuasaan Allah tadi itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal jenis, ya. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz saja jenis hewan, karena memang beliau Umar bin Abdul Aziz memohon, apa yang tidak terjangkau ya Allah, Engkau yang menjangkau ya Allah, sehingga seluruh kambing saja itu aman. Alias raja atau presiden sehebat apapun sampai hari ini tidak ada yang bisa menjangkau kekuasaannya ke makhluk bernama binatang itu sampai hari ini tidak ada. Sejak Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam saja kerajaannya itu pernah diragukan oleh semut, oleh jenis semut. Satu ketika, ini ceritanya riwayatnya agak berbeda-beda. Saya baca aja yang ada di kitab namanya Hayatul Hayawan Kubra. Itu satu ketika Nabi Sulaiman tanya sama semut, "Semut, katakan begini, kamu ini dalam satu bulan makannya berapa?" "Satu habbah, satu biji." "Ya sudah, untuk bulan ini biar aku yang ngasih." Dikasih, tapi dikasih sebuah tempat yang sebut saja botol atau apa, terus dikasih
makanan 1 biji untuk 1 bulan. Begitu bulan berikutnya ditilai, loh kok ternyata masih separuh. Katanya habisnya 1. Kenapa kok masih separuh ya semut? Kata semut, ya saya sisakan separuh, karena kalau engkau yang ngasih rezeki itu, engkau itu ya bisa lupa. Jangan-jangan bulan ini engkau lupa kan saya masih punya persediaan separuh. Lah kalau biasanya karuan yang jamin itu Allah, tidak pernah lupa dan selalu menjangkau. Nah, kau kan ya tidak selalu bisa menjangkau. Jadi semut luwih ngandel karo Gusti Allah timbang karo manusa. Nek dhewe kan luwih ngandel karo manusa timbang karo Gusti Allah. Kalah semut berarti. Nah, kembali lagi. Al-mulk, kerajaan. Kalau itu kerajaannya Allah itu bisa menjangkau seluruh jenis, dan terakhir bisa menjangkau seluruh sisi zahir maupun batin seluruh makhluk. Nah, ini yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh siapapun raja kecuali Allah. Kok bisa menguasai hati? Tidak bakal ada yang bisa. Yang bisa jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, menjangkau seluruh waktu, menjangkau seluruh wilayah, menjangkau seluruh jenis, terakhir menjangkau seluruh zahir maupun batin. Inilah kerajaan Allah. Karena setiap diri kita itu ada lautan yang tidak bertepi bernama hati. Itu dijangkau oleh istri nggak bakal bisa. Kalau istri tahu persis isi atine suami, lah leren wingi-wingi. Betul lah? Ya. Gak bisa menjangkau. Gak bisa menjangkau. Seorang orang tua mau menjangkau hati anaknya, tidak bakal bisa. Itu adalah lautan yang tak bertepi, samudra yang sangat luas, dan hanya Allah yang sang raja yang bisa menjangkau. Bahkan tidak usah anak, tidak usah suami, tidak usah istri, hati diri sendiri mau kita jangkau oleh diri kita sendiri pun tidak mampu. Buktinya kita ini sering perang diri sendiri. Ayo dong, pas bingung itu kan kaya sing sebelah kene kepengen mangkat, sebelah kene subuh merem nang omah enak. Sing kene tapi kok seminggu sekali nih orang mangkat piye wah gitu. Dalam satu pribadi, satu hati itu saja dijangkau oleh diri sendiri itu tidak mampu. Memimpinnya tidak bisa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu menguasai sampai hati setiap makhluknya, seluruh makhluknya, di semua zaman, di semua tempat. Seluruh jenis makhluk itu terkuasai oleh kerajaannya Allah. Allah sebagai raja itu menjangkau. Nah, saya lanjutkan pembahasan. Wa thamratu ma'rifatihi. Setelah kita tahu sedemikian berbobotnya kerajaan Allah yang menjangkau semuanya tadi itu, maka ada buah-buah dari pengetahuan ini. Buah-buah pengetahuan. Buah pengetahuan pertama adalah khaufun. Jadi kita ini punya rasa tunduk, takut, waspada. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah.
Tidak ada satupun yang luput dari penguasaan Allah. Tidak ada satupun yang luput. Nah, itu buahnya. Buah itu bisa dari tangkai bernama ibadah. Dari dulu keterangannya selalu seperti ini ya. Tangkai bernama ibadah. Misalnya, Bapak Ibu rahimakumullah, adakah di antara kita yang bisa menguasai diri untuk selalu istiqomah ibadah? Tidak ada yang bisa, Pak. Kula niku pingin banget sing jenengane salat duha, rotok tanek gitu lho, angele. Sing ganep ngeten nih, 12 rakaat. Masyaallah. Nah, kaya jenengan sih insyaallah wajah-wajah kayaknya bisa semua ya. Kula niku sing ya Allah sing dapat 2 rakaat itu sing WA-ne wis muni, sing ana tamu, sing tukang, sing Allah. Menguasai, menjadi raja bagi diri sendiri dalam cabang pohon bernama ibadah itu. Maka terus akhirnya kita harus punya ketundukan kepada Allah. Ya Allah, memang saya ini harus tunduk pada kuasa Engkau ya Allah. Wis pingin banget sing jenengane tak bangun malam ngerti-ngerti tangi subuh, tangi subuh. Nah, niku kula niku jenengan sih insyaallah jam 2 lah ya. Jam 2 bangun, kamar mandi terus insyaallah. Nah, kita harus memulainya bukan dari diri sendiri, Pak. Saya tanya, sebuah keputusan itu sakti yang keputusan dari bawah atau keputusannya dari atas? Sakti mana? Dari atas ya. Semakin dari atas semakin sakti keputusan. Yes. Ini biar memudahkan pemahaman aja, Pak. Misalnya panjenengan kepingin sowan ke siapa? Kasih contoh misalnya Raja Salman ya. Soko Semarang kepengen sowan siapa? Raja Salman di Saudi. Saya tanya, kira-kira ketemu enggak? Enggak ketemu. Enggak ketemu. Umpamanya bisa ketemu lama atau sebentar? Sebentar banget. Tapi kalau saya tanya lagi, kalau bertemu dengan Raja Salman itu bukan atas keinginan sampean, tapi atas keinginan beliau sendiri, atas kemauan beliau sendiri, atas undangan beliau sendiri. Beliau yang menginginkan mengundang panjenengan ke Raja Salman. Ketemu atau tidak? Ketemu. Kalau beliau yang ingin itu ketemunya sebentar atau lama kira-kira? Lumayan lama. Nek orang duwe duit piye? Sangoni. Bapak Ibu rahimakumullah, itu baru raja kecil di dunia. Kita lanjutkan. Raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu pakai kemauan diri, aku kudu iso sholat, aku kudu iso tahajud, aku kudu iso istighfar sedina semene, aku kudu. Nah, itu namanya berangkatnya dari diri sendiri. Nah, terus harusnya bagaimana? Ya Allah, monggo ya Allah, panjenengan yang bisa ngatur diri saya. Saya memohon, aturlah diri saya, panggillah diri saya, undanglah diri saya. Jadi kita memohon agar keputusan bisa beribadah, tidak bisa beribadah, itu keputusannya ada di keputusan tertingginya Allah. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, jadi mudah. Amin Allahumma. Dan itulah. Ya sing paling gampang ya kayak pengen tangi wengi kok mau ngandelke
Alarm tok itu kadang-kadang alarm bunyi itu otomatis tangan loh. Set langsung karo nang ati menit lah 5 menit maneh. Barang tangi-tangi ya stari man. Maka mulai hari ini setelah kita paham bahwa yang paling maha kuasa yang merajai menjadi raja menjangkau sampai seluruh waktu kita, seluruh hati kita adalah Allah. Jangan pernah kita mau melakukan sesuatu memulai dari diri sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk pada saat mau menasihati anak, istri dan sebagainya. Kalau kita yang mau menjangkau, tidak bisa Pak, tiap musik tok Pak, maka yang satu-satunya bisa menjangkau adalah Allah. Nek bahasa kiai saya dulu mondok, Kiai Nurul Huda Jazuli, ya, sekarang yang terkenal putranya Gus Kausar itu. Tidak ada yang namanya orang tua itu tidak nangisi anak, itu nggak ada. Namanya orang tua kepingin punya anak yang soleh, yo harus pernah nangisi di hadapan Allah. Itu hukumnya semuanya wajib. Prinsip banget. Yang namanya orang tua, ya, anak kok pengen jadi anak yang solih-solihah, birrul walidain, ahlul ulum, ahlul ilm dan sebagainya. Jawabannya pernah harus sujud sampai nangis njaluk karo Gusti Allah. Sudah mesti harus begitu. Tidak mungkin tidak seperti itu. Kenapa? Sepanjang belum memohon kepada Allah sing setotal itu, maka kita masih rumangsa bisa menguasai anak dan tidak pernah akan bisa menjangkau. Ya kecuali kalau kita ini biasa-biasa anakmu sing penting murid salat kono ora kono asu terserah nek niku. Tapi naudzubillahi min ya Allah. Pun ya, dalam cabang-cabang kehidupan, lini-lini kehidupan, ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu menguasai tanpa media apapun pun bisa. Kalau kita itu butuh banyak sekali media, butuh banyak sekali sarana. Dari situlah di sisi yang kedua selain khauf adalah kemudian roja. Roja dalam arti adalah kita akhirnya memiliki husnudzon, kemantapan, rileks dan sebagainya. Sebagaimana rileksnya para aulia, para kekasih Allah sing wis terlalu mantep bahwa Allah itu maha kuasa yang penguasaannya itu menjangkau seluruh waktu, menjangkau seluruh tempat, menjangkau seluruh jenis makhluk, menjangkau zahir dan batin, ya, menjangkau siapapun. Maka kita jadi akhirnya cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hanya cukup Gusti Allah. Nah, dalam makna khauf kita ini akhirnya meraung-raung, menjerit-jerit di hadapan Allah. Dalam makna roja, ikhlas kabeh Gusti Allah. Nek tak pikir dhewe jeblok. Ah gitu. Insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ya. Jadi ada satu tanaman yang tertanam di dalam hati kita. Tanaman itu bernama ma'arif.
pengenalan bahwasanya Allah Maha Raja di Raja, yang daerah kekuasaannya atau kekuasaannya itu tanpa mengenal apapun, semuanya dalam kuasa Allah. Karena semua dalam kuasa Allah, nek dong pas bingung-bingung apa-apa ya tadi itu jadi nih mending gue kayak dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saya mikir, Pak, kenapa dulu itu para aulia, para kekasih Allah itu sedemikian sakti berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu, kenapa kok sedemikian? Karena kenali karo Gusti Allah tenanan. Saya tadi itu sudah saya terangkan detail, tapi kan masih di lisan, Pak. Nah jenengan sing tekan iso tekan ati ya bagus. Kan masih di lisan. Orang yang benar-benar merasuk di dalam jiwa dan raga, meyakini bahwa Allah itu maha kuasanya, persis seperti yang saya terangkan tadi itu, oh hebat tenan. Ihfadillah yahfadka. Menjaga Allah itu terus di dalam diri, maka Allah akan menjaga diri orang tersebut. Kan begitu toh? Kalau hadisnya. Maka ada kisah-kisah kayak misalkan Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Syekh Ibrahim Al-Khawwas itu beliau pernah lagi musafir, di dalam hatinya berkata, ya Allah, saya ini kok zikir kok hambar ya. Hambar itu paham nggih? Nek cara jenengan apa zikir sing ora pati konsentrasi niku napa? Ampang ya. Ampang. Terus saya tanya sama panjenengan, biasanya jenengan nek dong donga sing terasa, bener-bener terasa, zikir munajat sing bener-bener terasa, saya tanya, biasanya pas seneng atau pas susah? Sing sampai nangis-nangis lho Bu, pas seneng napa pas susah? Susah. Berarti susah niku penting napa mboten? Penting. Saya napa mboten? Tak dongake nggih. Ya. Dalam hadis qudsi itu disebutkan demikian. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang memang dia itu akan semakin intens imannya, ya, yakni dalam kondisi susah. Dia imannya tidak akan intens kecuali dalam kondisi susah. Nah, nek pemahaman saya sendiri, ojo-ojo dewi sama, betul atau tidak? Kurang lebih seperti itu. Akhirnya tititeni karo malaikat. Oh, kayak kamulane Gusti Allah sing kae tambah dadi apik, tambah imane tambah munggah nek dalam kondisi napa wau? Susah. Is nek ngono gawe langganan wae ra. Gawe langganan. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, contoh yang paling gampang nek saya sering nyontoni ya, pemenjenengan lagi nyetir tengah malam jam 1 terus lewat di pojok-pojok Semarang sing rada bahaya gitu, terus karo nyetir kan musike diserokke gitu pen nggo gawe kanca gitu. Wis itu kok kayaknya di depan kayak ada orang mau begal itu celurit ngene-ngene iki. Saya tanya, kira-kira lagunya itu dilanjutkan atau langsung ganti zikir? Ganti zikir ya. Nah, saya lanjutkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Demikian pula dengan Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Beliau lagi musafir, terus zikir tidak pernah putus kepada Allah. Hanya dalam hatinya mengatakan, ya Allah, zikirku kok hambar toh ya Allah. Ampang ya Allah. Berikan kepadaku zikir yang benar-benar khusyuk, benar-benar merasuk. Tenang Pak. Lagi lewat kau ngono kuwi, ternyata ada sekawanan singa yang sedang migrasi. Jadi adep-adepan, gembrutuk singa saka ngarep, dia sendirian.
Iki kan maju mati, mundur mati. Salah kabeh. Dilawan yo, apa mana dilawan? Bisa-bisanya apa dia? Ya duduk sembari, ya Allah, hidup dan mati adalah milik Engkau. Engkaulah yang menguasaiku. Corone salat yo, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Tapi sing pol tenanan. Beneran, Pak. Begitu itu singa-singa lewat, mendekat, itu hanya menjilati saja. Habis itu pergi. Nah, ternyata ceritanya belum selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Ceritanya belum selesai. Satu ketika beliau sedang santai di rumah. Lagi santai di rumah, tiba-tiba tangannya atau kakinya itu digigit oleh serangga. Ya, nek cara ngene yo tinggi pokoknya. Tinggi, kelas tinggi. Bahasa Indonesia ini nopo nek tinggi. Napa? Ya ada bahasa Indonesia ya, tinggi. Kutu kupret apa lah. Kutu kupret. Itu dia digigit, lekit. Sakit, Pak. Habis itu panas badannya. Itu berapa? Panas. Berhari-hari panas. Bingung dia. Tanya kepada sang guru, ini kata itu kala itu dia masih muda. Wahai guru, ini ada kejadian aneh. Sekawanan singa tidak sedikit pun membahayaiku. Sementara kutu apa tadi? Kutu kupret yang cuma satu itu membuat saya sakit berhari-hari tidak sembuh-sembuh. Kenapa bisa seperti ini? Kata sang guru, ya itu simpel itu jawabannya. Simpel gimana? Pada saat engkau sedang ada di tengah-tengah sekawanan singa, engkau ini sedang bersama yang maha kuasa. Tapi saat engkau pas di rumah bersama kutu kupret, engkau sedang tidak bareng dengan Allah yang maha kuasa. Mohon paham ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kalau manusia yang selalu bersama Allah itu siapa? Contohnya Rasulullah. Itu Surakoh itu mau membunuh Rasulullah semodel apa dari belakang itu sudah kejungkel-jungkel terus. Tiap kali berniat kepingin mengejar Rasulullah bersama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sampai tinggal itu dikejar. Surakoh itu preman yang paling jos-jos preman kala itu. Tapi selalu itu kudanya Surakoh itu selalu jungkel. Akhirnya dia berkata, "Wahai Muhammad," yes, gitu namanya orang kafir. "Kau jangan berdoa kepada Tuhanmu. Apa-apa yang bahaya untuk diriku. Aku sekarang sudah tidak akan melukaimu." Begitu tidak mau melukai, lancar biasa. Sudah. Apa sekarang maumu, wahai Muhammad? Apakah aku berikan bekal untukmu? Rasulullah tidak mau minta apa-apa. Dia cuma berkata, "Sudah kabarkan kepada teman-temanmu." Dalam banyak riwayat ada yang mengatakan, kabarkan kepada teman-temanmu bahwa aku dijaga oleh Tuhan. Ya. Tadinya Surakoh kepingin nyuri star di antara para orang yang mau dapat 100 ekor unta. Kemudian setelah tahu bahwa Rasulullah itu dijaga oleh yang maha kuasa, yang maha menguasai, yakni Allah, dia pulang itu Surakoh ke Mekah. Kemudian dia kabarkan, "Saya saja tidak bisa." Atau dalam yang lain, "Nggak ada, Muhammad tidak lewat sini."
Enggak lewat sini. Alias yang tadinya mau melukai menjadi menyelamatkan. Dan masih banyak sekali contoh. Saya kok mikir, apabila tadi yang sejak 1 jam pertama tadi saya terangkan bahwa Allah Maha Kuasa tanpa batas waktu, tempat, wilayah, menjangkau seluruh hati manusia, menjangkau seluruh hewan, jin, makhluk dan semuanya. Jangkauan kerajaan Allah, jangkauan kekuasaan Allah itu maha detail, maha tak kenal waktu, tak kenal tempat, semuanya seperti itu kok. Kemudian kita meyakininya, maka benar Pak, kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil itu luar biasa. Itu sangat cukup. Kejadiannya seperti yang baru saja saya kisahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi ngaji kita kali ini kesimpulannya gampang. Tancapkan satu pohon di dalam hati kita. Nama pohon itu adalah syajarah, itu adalah syajaratul ma'arif, pohon pengenalan. Kita kenal, benar-benar kenal bahwa Allah itu adalah raja yang bobot kerajaannya persis tadi saya sudah terangkan. Nempel, benar-benar nempel. Kemudian bawa itu di cabang-cabang kehidupan bernama ibadah, cabang kehidupan bernama ngandani anak, bahwa Allah yang Maha Kuasa, cabang kehidupan bernama rumah tangga, bertetangga, rezeki dan sebagainya, maka pasti akan membuahkan banyak sekali buah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Insyaallah. Kayaknya waktunya habis. Saya belum cerita tentang Allah Maha Kuasa di akhirat. Ya, dikit aja. Kalau Allah Maha Kuasa di akhirat itu lebih jos lagi itu Pak. Masih kita ingat ya, di dunia itu berapa tahun kita hidup? Ya, 60, 80, 90 tahun. Oh, ada yang pengen 200. Meh ngopo ngene 200, putune nganti dados simbah. Lah sementara di akhirat berapa tahun kemarin kita sebutkan? Berapa? Miliar, triliun, miliar, triliun, miliar, triliun, miliar. Dan itu yang menjadi penguasa adalah masih tetap terus Allah. Kalau kita buka dalam surah Waqiah, RSSSS-nya surga, RSS itu apa? Rumah sangat sederhana sehingga sulit selonjor. Itu kalau versi surganya itu disebutkan dalam tafsir surah Waqiah adalah rumah itu memiliki 800 pembantu. Sono tukang kebun dan sebagainya. 800 nopo? Ya. Tiap kali orang yang ada di surga itu kerentek ngelihat burung lewat, kerentek itu tok wis nang ngarepe wis langsung dadi burung penyet. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengagumkan lagi ketika di akhirat. Lebih mengagumkan lagi. Dan masih sebagaimana di dunia, rajanya ya masih Allah. Maka dengan pohon pemahaman yang tercancap di dalam dada seperti ini, kita mengerti, Masya Allah, duwe Gusti Allah kis pon seneng nih Pak. Tadi saya belum cerita ya. 800 pembantu, minimalnya adalah 70 bidadari. Wow. Itu RSSS-nya nopo? Surga. Dan yang masih Maha Kuasa adalah sinten Allah.
maka kita hanya cukup dua hal yang dilakukan. Satu, bertuhankan Allah. Nomor dua adalah setia atau istiqomah. Maka insya Allah kalau dalam surah Fusilat itu innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah Tuhanku, terus kemudian tsummas taqom, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang susah, orang yang sedih. Ya Allah. Ya itulah bahasa para wali begitu. Jadi saya panjenengan itu syaratnya hanya kurang satu. Nek bertuhankan Allahnya sudah, istiqomahnya yang belum. Ya. Jadi saya kok ngelihat tahajud itu gampang Pak. Yang sulit adalah tahajud terus. Sabar juga gampang, yang sulit sabar terus. Syukur juga gampang, yang sulit apa? Syukur terus. Jadi jenengan kurang siji tok, kurang terus tok dadi wali. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kita meyakini bahwa Allah Maha Kuasa itu gampang. Tapi terus meyakini Allah Maha Kuasa, itulah tugas kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarithul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Engkau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing, tapi diawali memuji Allah yang Maha Raja di Raja, persis seperti keterangan hari ini. Diakui kerajaan Allah, diikrarkan kekuasaan Allah, baru setelah itu berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.